Investor, balik lagi di Pojok Saham. Pojok Saham, kali ini aku ditemenin dengan siapa nih? Arif. Oke, dengan Mas Arif. Nah, hari ini kita akan ngebahas soal APBN yang lagi dikencengin nih ikat pinggangnya. Betul Mas Arif? Betul. Nah, ini kan selain APBN yang dipangkas, juga kita lagi menggenjotkan pajak guna memperkuat pendapatan negara nih di tengah wabah COVID-19. Nah, kita langsung aja nih ajuin beberapa pertanyaan dari para happy investor dan juga untuk kita semua biar tahu pengetahuan ke Mas Arif. Nah, pertanyaan pertama nih Mas. Kan pemerintah nih memiliki wacana ya untuk menaikkan pajak PPN untuk mendorong pendapatan negara, benar kan? Nah, ini gimana nih dampaknya bagi ekonomi negara saat ini nih? Oke, sedikit kita review ya bahwa sekarang ini pemerintah sedang membuat postur APBN untuk tahun 2022 atau tahun depan. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini bahwa tahun depan itu adalah batas terakhir di mana Indonesia pemerintah kita boleh mencatatkan defisit APBN terhadap PDB itu di atas 3% atau sekitar 4,5 sampai 4,8% gitu. Di mana yang kemudian pada tahun 2023 itu beneran maksimal itu hanya 3% atau sekitar 2,7 sampai 2,9%. Nah, untuk itu pemerintah mencari cara nih, gimana nih untuk menutup defisit itu, yaitu dengan cara penerimaan perpajakan. Otomatis salah satunya adalah ada wacana untuk menaikkan PPN yang saat ini berlaku. Wacana pemerintah ini untuk menaikkan PPN itu, kalau sebagian banyak pelaku pasar itu melihat sebagai kontraproduktif ya, di mana pemerintah saat ini kan menginginkan pemulihan ekonomi kita itu membaik ya kan. Nah, tapi dengan adanya wacana kenaikan PPN ini itu semacam memberikan tekanan kepada domestik kita. Seperti kita tahu adalah sumber PPN terbesarnya itu berasal dari konsumsi masyarakat. Yang kedua adalah berasal dari PPN impor. Jadi dengan adanya wacana pemerintah kenaikan PPN ini itu otomatis akan kembali menekan konsumsi masyarakat dan menekan industri dalam negeri seperti itu. Nah, sekarang ini kan kita menyebutnya PPH, pajak penghasilan itu masih terbagi dalam empat level ya. Misalkan level pertama itu pendapatan penghasilan itu 50 juta per tahun itu akan dikenakan pajak 5%. Terus dari level kedua dari 50 sampai 250 juta setahun itu dikenakan pajak sekitar 15%. Nah, terus level ketiga 250 juta sampai 500 juta itu dikenakan pajak 25%. Nah, di atas 500 juta itu akan dikenakan pajak sekitar 30%. Nah, dengan adanya 4 level ini, terus dengan wacana pemerintah ini, mungkin pemerintah bisa menambah satu level lagi nih, level kelima misalkan. Pajak penghasilan yang di atas 5 miliar setahun mungkin bisa dikenakan pajak sekitar 35% seperti itu. Jadi ya dibandingkan dengan meningkatkan PPN yang sekarang ada, mungkin pemerintah ada baiknya melihat basis pengenaan PPN yang lebih luas lagi gitu. Oke, nah tapi Mas Arif, bagaimana nih jika ternyata kenaikan PPN ini memberatkan masyarakat dan juga industri dalam negeri? Apa nih solusinya nih? Karena kan memang kita akan melakukan ini, menaikkan PPN demi adanya defisit negara. Tapi bagaimana jika ini memberatkan internal kita nih? Ya, seperti saya sudah sebutkan tadi, solusinya mungkin selain dari kenaikan PPN, mungkin pemerintah bisa melirik basis penerimaan perpajakan PPN itu ya, mungkin dari basisnya itu seperti tadi saya ungkapkan bahwa mungkin ada orang yang dalam kategori level super kaya yang pendapatannya di atas 5 miliar per tahun itu bisa menjadi objek pajak yang dikenakan pajak bisa sampai sekitar 35% pajak penghasilannya seperti itu. Oke, nah kan sempat ada wacana nih ya tentang tax amnesty nih. Nah, ini gimana nih perkembangan soal wacana itu? Akankah ini jadi solusi untuk kita semua kah dengan PPN, kenaikan PPN itu? Atau gimana? Oke. Ya, kita melihatnya sama seperti tax amnesty yang pertama itu, bahwa akan ada biaya administrasi yang masuk, otomatis itu akan memberikan penerimaan bagi
pemerintah. Oke, itu mungkin mungkin salah satu solusi juga, tapi mungkin pelaku pasar juga melihat bahwa komitmen pemerintah bahwa di tax amnesty yang pertama tahun 2016 yang lalu itu, bahwa komitmennya adalah pengampunan pajak ini atau tax amnesty ini diberlakukan hanya sekali gitu. Jadi penerapan tax amnesty ini, pengampunan pajak ini, apakah bisa meningkatkan rasio pajak terhadap PDB, karena yang kita lihat flashbacknya itu juga mungkin rasionya gara-gara pasca pemberlakuan tax amnesty pertama ini rasio pajaknya mungkin belum terlalu banyak signifikan kayak gitu untuk tax amnesty. Nah, penjelasan Mas Arif tadi sekaligus nutup bincang-bincang pojok saham kita di segmen kali ini. Nah, Happy Investor tetap subscribe YouTube-nya Miko ya buat tahu tentang informasi soal pojok saham. Pojok saham, uye!